yang ada di rumah, salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa jaga tetap protokol kesehatan. Sekarang berjumpa kembali dengan Ibu Silalahi yang membawakan bidang studi IPA. Sebelum belajar, anak didik kami jangan lupa berdoa dan mengabsen dari Google Meet. Materi kita pada pagi hari ini berjudul struktur dan fungsi organ tumbuhan. Sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, anak didik kami dapat mendeskripsikan struktur organ tumbuhan. Kemudian yang kedua, diharapkan anak didik kami dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ tumbuhan tersebut. Ayo anak-anak, mari ikuti video pembelajaran berikutnya. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Tentu anak didik kami sering melihat berbagai macam jenis tumbuhan di sekitar rumah dan juga di lingkungan sekolah. Tentu anak didik kami juga mungkin bisa membedakan mana bunga atau tumbuhan yang memiliki biji monokotil dan dikotil. Berdasarkan bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup ini terdiri dari dua jenis, yaitu monokotil dan dikotil. Organ tumbuhan ini mencakup akar, batang, daun, bunga, dan ada sebagian juga yang memiliki biji. Organ tumbuhan membentuk fungsi yang sempurna dan saling melengkapi untuk menghasilkan fungsi tersendiri dari struktur organ tumbuhan tersebut. Salah satu dari klasifikasi makhluk hidup yang secara biologi, tumbuhan ini termasuk dalam golongan organisme multiseluler atau organisme yang terdiri atas banyak sel. Nah, kita lihat organ tumbuhan yang pertama, yaitu akar. Di sini di gambar ini dapat kamu lihat ada akar serabut dan ada akar tunggang. Apa perbedaan antara akar serabut dengan akar tunggang? Dan apa itu akar? Akar itu adalah bagian tanaman yang terdapat di dalam tanah. Pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu dikotil dan monokotil, akarnya sudah merupakan akar sejati. Hal ini terbukti dengan kemampuannya untuk menerobos beberapa lapisan tanah yang keras. Bagian akar terbagi menjadi struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar akar terdiri atas tudung akar, batang akar, juga percabangan akar, dan bulu-bulu akar. Sementara struktur bagian dalam akar atau anatomi akar terbentuk oleh jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan stele, atau disebut dengan silinder pusat atau empulur. Bagian-bagian akar ini tersusun berurutan dari luar ke dalam. Kita lihat di sini tadi bagaimana perbedaannya pada akar serabut, yaitu akar pada tumbuhan monokotil, akarnya nampak tipis seperti serat, sedangkan pada akar tunggang, akarnya tebal dan bercabang. Sekarang kita lihat fungsi akar, yaitu yang pertama, menjaga agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri tegak. Kemudian
Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah atau sebagai alat absorpsi air. Kemudian akar ini juga berperan sebagai tempat penyimpanan zat makanan bagi beberapa tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan yang berikut, yaitu batang. Bagian ujung batang atau tempat batang melakukan pembelahan ini disebut dengan tunas apikal atau pucuk. Tunas juga terdapat pada titik pertumbuhan daun dan disebut sebagai tunas lateral. Batang itu adalah bagian tubuh tumbuhan yang ada di atas tanah, serta berperannya yaitu melekatnya daun, bunga, dan buah. Struktur batang terdiri dari, yang pertama ada kulit akar. Kulit akar ini memiliki dinding luar seperti sel-sel yang menebal dan bermodifikasi menjadi rambut-rambut halus dan duri serta lentisel. Kemudian yang kedua, kulit pertama terletak di sebelah dalam epidermis dan tersusun dari jaringan parenkim dan jaringan penunjang. Yang ketiga, kulit dalam. Kulit dalam ini merupakan batas antara korteks dan stele dan biasanya disebut dengan floterma yang mengandung amilum atau sarung tepung. Yang berikut yaitu silinder pusat. Silinder pusat ini tersusun dari jaringan parenkim yang membentuk empulur. Pada tumbuhan dikotil, batang mengalami perubahan menjadi jaringan primer, tunas ketiak, epidermis korteks, ikatan pembuluh, dan empulur. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, batang berkembang menjadi bakal daun, bakal tunas ketiak, epidermis, ikatan pembuluh tersebar. Empulur yang berada di tengah lingkaran batang merupakan organ tumbuhan yang selalu mengalami pertumbuhan memanjang. Hal ini disebabkan karena pada bagian ujung batang terdapat titik tumbuh atau jaringan meristem. Apa itu fungsi batang? Yaitu yang pertama, membantu membawa air dan mineral dari akar ke bagian-bagian lain dari tanaman. Kemudian yang kedua, membawa hasil fotosintesis yang diproduksi dari daun ke akar. Yang ketiga, untuk menopang bagian tanaman lainnya seperti daun, buah, bunga, dan pucuk. Kita lihat bentuk batang dikotil dan monokotil. Batang dikotil ini nampak lebih besar dibandingkan monokotil. Itu disebabkan karena batang dikotil mengandung kambium. Yang berikut daun. Daun merupakan salah satu organ yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Mengapa demikian? Itu karena daun salah satu organ untuk digunakan dalam proses fotosintesis yang dapat menghasilkan berbagai bahan makanan untuk pertumbuhan. Di dalam daun terdapat zat warna yang disebut dengan klorofil, yaitu semacam pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme yang berperan dalam fotosintesis tersebut. Daun ini dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Berdasarkan susunannya, tulang daun yang menirip, yaitu contohnya mangga dan jambu, kemudian menjari, misalnya singkong, dan sejajar, contohnya jagung, tebu, padi, dan alang-alang.
Jika kamu membuat irisan melintang daun dan mengamatinya mulai dari dalam atas sampai ke bawah, tentu kamu dapat melihat susunannya terdiri atas epidermis atas, mesofil, berkas pembuluh angkut, dan epidermis bawah. Kita lihat bagian-bagian daun seperti gambar. Coba kamu lihat di situ ada urat daun, yaitu garis-garis halus yang nampak kecil-kecil. Kemudian ada tulang daun, garis yang nampak jelas di pertengahan daun tersebut. Kemudian ada helai daun, yaitu pinggiran dari daun itu. Dan ada tangkai daun yang sangat berperan, yaitu untuk menghubungkan daun dengan batang tumbuhan tersebut. Fungsi daun. Yang pertama, sebagai tempat proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, sebagai alat pernapasan. Yang ketiga, sebagai tempat gutasi. Yang keempat, sebagai alat transpirasi. Yang kelima, sebagai alat reproduksi vegetatif bagi sebagian tumbuhan. Struktur daun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama struktur luar daun yang dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya satu, berbentuk daun yaitu pipih, melebar dan berwarna hijau. Yang berikut berbentuk tulang daun yaitu menirip, sejajar dan menjari. Berdasarkan bentuk tepi daun, yaitu tepi rata dan tepi bergerigi. Berdasarkan jumlah daun, yaitu daun tunggal dan majemik. Berdasarkan susunan daun yang melekat pada tangkai, yaitu flotaksis berseling, flotaksis berhadapan, dan flotaksis terpusat. Berdasarkan bentuk, yaitu daun bundar, daun jorong, daun bulat telur, dan daun bentuk jantung. Yang kedua, struktur dalam daun yang terdiri dari epidermis yang terdapat di permukaan atas dan bawah daun. Epidermis dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula. Pada bagian ini terdapat stomata yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian yang berikut palisade atau disebut juga dengan jaringan tiang. Palisade ini tersusun rapat seperti tiang yang terdapat klorofilas yang mengandung klorofil. Yang berikut spons atau disebut juga dengan jaringan bunga karang. Pada bagian ini terdapat berkas pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan hasil fotosintesis. Yang berikut bunga. Pada tumbuhan, bunga ini hanya muncul pada fase-fase tertentu, yaitu pada fase di mana tumbuhan akan mulai perkembangbiakan atau disebut dengan fase reproduksi. Bunga ini sebenarnya merupakan hasil dari modifikasi batang, sedangkan buah berasal dari bakal buah yang terdapat pada bunga dan telah mengalami pembuahan. Morfologi bunga pada tumbuhan tinggi terdiri atas mahkota, kelopak, bunga, putik, dan benang sari. Nah, dapat kita lihat, tapi yang digambar ini yang masih nampak kita lihat di sini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga pada bunga monokotil terdiri dari 3 atau kelipatannya. Kemudian kelopak bunga pada tumbuhan dikotil terdiri dari 2, 5 atau kelipatannya. Nah, kita lihat gambar kelopak bunga pada bunga monokotil terdiri dari 3 atau kelipatannya, dan dikotil terdiri dari 2, 5 atau kelipatannya. Nah, sekarang coba kamu lihat bagian-bagian bunga tersebut, yaitu
Yang pertama tadi mahkota yang berfungsi untuk menarik perhatian dari serangga. Kemudian yang kedua, benang sari. Benang sari ini terdiri dari kepala sari, tangkai sari, dan dasar benang sari. Benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kemudian yang berikut, putik. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Putik ini berperan sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Kemudian ada lagi bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan bunga. Materi kita pada pagi hari ini sebagai tugas yang pertama, anak didik kami diharapkan mencatat materi-materi penting. Kemudian yang kedua, sediakan 2 batang tumbuhan, yaitu 1 tumbuhan monokotil lengkap dengan akar, batang, dan daunnya. Kemudian 1 tumbuhan dikotil lengkap dengan akar, batang, dan daunnya. Kemudian kerjakan lembar kerja siswa yang sudah dibuat. Sekian dan terima kasih. Salam jumpa kembali di materi berikutnya.